Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arif Sofian di mata kuliah Filsafat Ilmu Fakultas Hukum Universitas Syaibar Muhammadiyah. Dalam kesempatan baik ini, saya akan membahas mengenai implikasi filsafat ilmu dalam perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Tujuan presentasi ini yaitu yang pertama, menjelaskan hubungan antara filsafat ilmu dan perkembangan kecerdasan buatan. Yang kedua, menguraikan aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam konteks AI. Yang ketiga, menganalisis dampak filsafat ilmu terhadap validitas pengetahuan dan etika penggunaan AI. Yang keempat, mendorong pemahaman kritis tentang peran AI dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Yang kelima yaitu memberikan perspektif bagi pengembangan AI yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi manusia. Relevansi filsafat ilmu dalam perkembangan kecerdasan buatan yang pertama yaitu ilmiah, yakni filsafat ilmu memberi kerangka untuk menilai apakah pengetahuan yang dihasilkan AI sahih, sehingga AI tidak hanya dianggap sebagai teknologi tetapi juga sebagai bagian dari proses ilmiah. Yang kedua yaitu etis, membantu memastikan AI digunakan sesuai dengan nilai kemanusiaan, menghindari bias, diskriminasi, dan pelanggaran privasi. Yang ketiga yaitu sosial. AI mempengaruhi kehidupan sehari-hari, pendidikan, ekonomi, kesehatan. Filsafat ilmu menuntun agar dampaknya positif dan tidak menimbulkan ketimpangan. Yang keempat, kebijaksanaan, yaitu regulasi AI perlu landasan filosof agar tidak sekedar teknis tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan tujuan masyarakat. Yang terakhir itu global dan lokal. Di Indonesia, relevansi ini tampak dalam pemanfaatan AI untuk pendidikan digital, smart city, dan ekonomi kreatif yang harus diarahkan dengan prinsip filsafat ilmu dan bermanfaat luas. Filsafat ilmu, kajian tentang hakikat, sumber, dan tujuan ilmu pengetahuan. AI adalah teknologi yang meniru kecerdasan manusia melalui algoritma dan data. Pertanyaan utama, bagaimana filsafat ilmu memberi arah pada perkembangan artificial intelligence? Pengertian filsafat ilmu. Definisi umum. Filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai objek kajian utama. Ia mempertanyakan dasar, struktur, dan kebenaran ilmu. Fokus kajian. Hakikat ilmu. Apa itu ilmu? Bagaimana membedakannya dari opini atau kepercayaan? Metode ilmu. Bagaimana ilmu diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan rasionalitas. Tujuan ilmu. Apakah ilmu hanya untuk pengetahuan atau juga untuk kemaslahatan manusia? Inti persoalan filsafat ilmu menanyakan kebenaran dan pengetahuan ilmiah serta batasan dan tanggung jawabnya. Ruang lingkup filsafat ilmu secara ontologi membahas hakikat ilmu dan objek kajiannya. Secara epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan, validitas, dan metode ilmiah. Secara aksiologi membahas nilai, tujuan, dan etika dalam penggunaan ilmu. Pengertian AI. AI adalah kemampuan sistem komputer untuk menafsirkan data eksternal, belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran guna mencapai tujuan tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Tujuan utamanya yaitu membuat mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, penglihatan komputer, pemrosesan bahan alami, dan pengambilan keputusan. Contoh sehari-hari asisten virtual yaitu Google Assistant, rekomendasi film di Netflix, chatbot, layanan pelanggan, dan mobil otonom. Ruang lingkup AI. Yang pertama yaitu machine learning atau ML,
sistem belajar dari data yang meningkatkan kinerja tanpa diprogram ulang. Yang kedua yaitu Natural Language Processing atau NPL, yaitu kemampuan memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Yang ketiga yaitu Computer Vision, yakni mengenali dan menafsirkan gambar atau video. Yang keempat yaitu Robotik, mengintegrasikan AI ke dalam mesin fisik untuk melakukan tugas nyata. Untuk aspek ontologis, hakikat AI apakah sekedar alat atau bentuk kecerdasan? Status AI dalam ilmu pengetahuan, teknologi atau subjek pengetahuan. Implikasi menentukan batasan peran AI dalam kehidupan manusia. Aspek ontologis hakikat AI. AI sebagai alat didesain manusia untuk menjalankan fungsi tertentu, analisis data, prediksi, otomatisasi, tidak memiliki kesadaran, intensionalitas, atau pengalaman subjek. Dalam kerangka ini, AI hanyalah instrumental tool yang memperluas kemampuan manusia. AI sebagai bentuk kecerdasan. AI menunjukkan perilaku yang menyerupai kecerdasan, belajar dari data, membuat keputusan, beradaptasi. Namun kecerdasan ini bersifat simulatif, bukan ontologis hakikat kesadaran. Jadi AI lebih dapat disebut kecerdasan fungsional atau kecerdasan buatan, bukan kecerdasan dalam arti filosofis seperti manusia. Status AI dalam ilmu pengetahuan. AI sebagai teknologi dikembangkan melalui ilmu komputer, matematika, dan statistika. Berfungsi sebagai metode atau alat bantu dalam penelitian sebagai bidang biologi, kedokteran, ekonomi, dan sebagainya. AI sebagai subjek pengetahuan. AI juga menjadi objek kajian, sebagaimana algoritma bekerja, bagaimana etika dan dampaknya pada masyarakat. Dengan demikian, AI bukan hanya alat tetapi juga fenomena yang perlu dipahami secara ilmiah dan filosofis. Implikasi batasan peran AI dalam kehidupan manusia. Batasan epistemologis, AI tidak bisa menggantikan intuisi, nilai moral, atau kebijaksanaan manusia. Hasil AI harus selalu ditafsirkan dan dikontekstualisasikan oleh manusia. Batasan etis. AI tidak boleh diberi otonomi penuh dalam keputusan yang menyangkut hidup mati, keadilan, atau hak asasi. Perlu regulasi agar AI tetap menjadi alat yang dilayani manusia, bukan sebaliknya. Batasan eksistensial. AI tidak memiliki makna hidup atau tujuan intrinsik. Peran utamanya adalah memperluas kapasitas manusia, bukan menggantikan eksistensi manusia. Jadi secara ontologis, AI adalah alat yang meniru kecerdasan. Secara epistemologis, ia adalah teknologi sekaligus subjek kajian. Dan implikasinya, AI harus dibatasi agar tetap menjadi pelayan, bukan penguasa kehidupan manusia. Kalau kita tarik lebih jauh, apakah menurutmu AI sebaiknya dipandang sebagai partner atau tetap sebagai alat yang sepenuhnya dikendalikan oleh manusia? Efek epistemologis. Sumber kekuatan AI yaitu data, algoritma, dan machine learning. Validitas. Apakah hasil AI dapat dianggap kebenaran ilmiah? Tantangan. Bias data, transparansi, dan reliabilitas. Efek epistemologis AI. Sumber pengetahuan. AI memperoleh pengetahuan dari data, diproses dengan algoritma, dan dipelajari melalui machine learning. Validitas. Hasil AI bukan kebenaran ilmiah absolut, melainkan prediksi probabilitas yang tetap perlu diverifikasi dengan metode ilmiah. Tantangan. Bias data. Keluaran bisa tidak objektif. Transparansi. Proses pengambilan keputusan sering berupa black box. Reliabilitas. Konsistensi hasil tergantung pada kualitas data dan model. Singkatnya, AI hanyalah alat bantu epistemologis, bukan sumber kebenaran ilmiah yang berdiri sendiri. Aspek aksiologis. Ilmu tidak bebas nilai.
AI harus diarahkan untuk tujuan baik. Pertanyaan, untuk siapa dan untuk apa AI dikembangkan? Etika, privasi, keadilan, tanggung jawab sosial. Aspek aksiologis AI. Ilmu tidak bebas nilai. AI harus diarahkan untuk tujuan yang bermanfaat bagi manusia dan masyarakat. Pertanyaan utama, untuk siapa kepentingan publik bukan segelintir pihak, dan untuk apa pemecahan masalah, peningkatan kualitas hidup bukan sekedar keuntungan. Etika, privasi, melindungi data pribadi pengguna, keadilan, mencegah diskriminasi dan bias, tanggung jawab sosial, memastikan AI memberi dampak positif, transparan, dan akuntabel. Singkatnya, AI harus dikembangkan berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Implikasi di Indonesia. Pendidikan. AI sebagai alat bantu pembelajaran perlu etika penggunaannya. Ekonomi digital, AI mendukung efisiensi tapi harus adil bagi pekerja. Kebijakan, regulasi AI harus berlandaskan filsafat ilmu agar tidak merugikan masyarakat. Implikasi AI di Indonesia. Pendidikan, AI jadi alat bantu pembelajaran tetapi perlu etika penggunaan agar tidak disalahgunakan. Ekonomi digital, AI meningkatkan efisiensi namun harus tetap adil bagi pekerja agar tidak menimbulkan kesenjangan. Aspek kebijakan, regulasi AI wajib berlandaskan filsafat ilmu supaya tidak merugikan masyarakat. Kesimpulan dari materi ini yaitu filsafat ilmu memberi kerangka kritis bagi perkembangan AI, ontologi, epistemologi, aksiologi, seiring memastikan AI bermanfaat, etis, dan bertanggung jawab. AI bukan hanya teknologi tetapi juga bagian dari dinamika ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat karena materi ini sangat sesuai dengan zaman yang sedang berkembang pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.